Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bersyukur sekali hari ini kita bisa bertemu di kebaktian minggu yang terakhir di dalam tahun ini. Sudah siap masuk 2025? Siap ya, ada yang siap, ada yang gak siap ya. Mau siap gak siap tetap masuk sih ya. Nah hari ini udah cuacanya dingin, mendung gitu ya. Terus tadi suara singer sama WL-nya merdu sekali ya. Semoga kita gak ketiduran waktu dengar firman ya. Semoga nanti Roh Kudus yang membangunkan kita. Mari saya mau ajak kita membuka satu bagian firman dari Kisah Para Rasul, ayatnya yang 27, ayat pertama sampai ke 44. Kisah Para Rasul pasal 27, ayat pertama sampai ke 44. Nah saudara, karena ini pembacaan Alkitab terlalu panjang, jadi mari kita membaca satu bagiannya itu dari ayat 21 sampai 26 saja. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 21 sampai 26. Kalau sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk membacakan bersama-sama. Saya akan membacakan ayat ke-21, Bapak Ibu ayat ke-22, demikian seterusnya sampai ayat ke-26. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 21 sampai 26. Karena mereka beberapa lamanya tidak makan, maka berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terhindar dari kesukaran dan kerugian ini." Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku dan yang kusembah berdiri di sisiku. Sebab itu tetaplah bersemangat saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Demikian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada seorang penemu gitu ya bernama Louis Braille. Nah, kalau dia ini orang Perancis, jadi pasti baca Braille-nya bukan Braille Saudara ya. Pakai adat ke-nya gitu ya. Tapi karena saya orang Jawa, jadi supaya kita jangan salah fokus kepada pengucapan saya, izinkan saya mengatakannya pakai nama Braille ya. Nanti di rumah boleh cari ini Braille tuh bacanya apa dalam bahasa Perancis gitu ya. Nah saudara, si Braille ini lahir di sebuah desa kecil di Perancis, ya dia orang Perancis. Nah pada umur yang ketiga tahun itu si Braille itu suka sekali untuk main sama papanya. Nah mainnya bukan di rumah, di ruang tamu begitu ya, tapi mainnya di garasi rumahnya tempat papanya itu kerja. Papanya adalah seorang pengrajin kulit. Nah si Braille yang kecil ini dia seperti anak kecil pada umumnya, dia suka sekali untuk memegang semua barang-barang yang ada di dalam ruangan kerja itu. Nah, waktu itu dia pegang satu barang yaitu penusuk untuk pelubang kulit begitu ya. Nah, si anak ini tuh tanpa sengaja begitu dia kecolok matanya sehingga mata kanannya itu mengalami kebutaan, Saudara. Walaupun sudah diobati mengalami kebutaan, nggak cukup sampai di situ, dia juga terkena infeksi dari mata kanannya itu sehingga mata kirinya pun ikut buta, Saudara. Jadi pada umurnya yang ke-5 tahun, si Braille ini mengalami kebutaan total di kedua matanya. Nah, tapi menarik sekali si Braille ini anak yang sangat suka belajar. Walaupun dia itu sudah tidak bisa melihat lagi, tapi dia punya banyak pertanyaan gitu ya untuk mau belajar. Dia tanya kepada papanya, "Pak, gimana caranya saya ini sekarang bisa baca kalau saya nggak bisa melihat begitu ya? Gimana saya bisa sekolah kalau saya nggak bisa baca?" Terus dia juga nanya, "Kenapa di dunia ini hanya ada buku untuk orang-orang yang bisa melihat? Nah gimana dengan orang-orang seperti saya yang nggak bisa melihat? Ada nggak sih alat yang bisa membantu anak-anak seperti saya yang nggak bisa melihat supaya bisa belajar dan bisa sekolah?" Nah saudara, dengan banyak pertanyaan-pertanyaan, keingintahuan dan juga kegigihan dari si Braille ini, beberapa belas tahun kemudian si Braille ini akhirnya menemukan satu penemuan yaitu huruf untuk orang-orang tunanetra, yaitu huruf Braille yang sekarang kita kenal. Nah saudara, kegigihan si Braille ini untuk belajar, keingintahuannya yang besar itu membuat dia berhasil menemukan jawaban yang dinanti-nantikan oleh banyak orang dan berguna sampai sekarang. Nah kita bersyukur ya, karena Braille inilah maka
Saudara-saudara kita yang mengalami lemah tubuh di bagian mata itu masih bisa belajar seperti orang normal. Nah, saudara-saudara, keingintahuan dan juga kegigihan yang besar itu juga adalah sebuah sikap yang sangat baik untuk dimiliki oleh setiap kita sebagai murid Kristus, saudara. Waktu kita punya banyak pertanyaan, kita punya keingintahuan yang besar, maka otomatis kita akan baca firman dengan lebih banyak. Kita baca buku dengan lebih banyak. Kita ikut STUJK. Kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang iman yang saya rasa saya nggak bisa jawab sendirian. Jadi saya perlu dengar dari orang, saya perlu belajar dari orang untuk saya dapat jawabannya. Nah, saudara, saya bisa meyakinkan kepada setiap kita, kalau kita punya pertanyaan-pertanyaan doktrinal ya, pertanyaan yang sifatnya pengajaran, kenapa ya Allah itu kok Tritunggal? Kenapa ya Yesus itu makan ikan bakar sehabis bangkit ya? Kok nggak makan steak ya? Kenapa ya Yesus itu bangkitnya pada hari ketiga, nggak langsung bangkit aja pada hari pertama? Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang sifatnya pengajaran, doktrinal, itu bisa dijawab, saudara ya. Walaupun mungkin kita dengan agak kesulitan terbata-bata menjawabnya gitu ya. Kalau saudara tanya ke saya, kenapa ya Allah itu Tritunggal? Gimana sih cara jelasin Allah Tritunggal? Nah, kalau saudara tanya ke saya dengan agak gagap gitu ya, tapi saya bisa jawab gitu ya. Nah, kalau tanya ke Lausemia mungkin lebih lancar jawabannya ya. Jadi tanyanya ke yang Bumia aja. Nah, terus tapi saudara, tapi ada satu pertanyaan di dalam kekristenan yang sangat sulit dijawab seberapapun banyak kita baca buku, seberapa banyak pun kita ikut STUJK, pertanyaan ini sampai sekarang masih sulit ditemukan jawabannya. Yaitu sebuah pertanyaan, kalau Allah itu maha kuasa, lalu kenapa? Kalau Allah itu maha besar, lalu kenapa saya juga harus mengalami kesulitan yang besar? Kalau Allah itu tahu segala sesuatu, lalu kenapa dia nggak menolong saya menghindari bencana ini? Saya nggak haruskan jadi kena penyakit, saya nggak haruskan jadi ditipu orang, saya nggak haruskan jadi mengalami namanya kesulitan-kesulitan. Kan Allah maha kuasa. Nah, saudara, di dalam keterbatasan kita, kita pasti akan jawabnya, Allah itu punya rencana buat hidup kamu, buat hidup saya. Nah, saudara, suatu kali waktu saya pelayanan itu ada seorang ibu datang kepada saya. Bukan di sini ya. Jadi saya pelayanan di tempat lain, ada seorang ibu datang kepada saya. Kemudian ibu ini bilang, Cing, saya mau tanya, gitu, dibilang gitu ya. Kemudian dia tunjuk seorang bapak yang memang saat itu ada di ruangan yang sama juga. Tuh. Nah, terus dia bilang, kamu lihat bapak itu ya. Si bapak itu tadinya sukses sekali begitu ya. Dia punya toko, ramai tokonya. Apalagi waktu tutup tahun itu, wah, semua orang berbondong-bondong datang ke tokonya. Jadinya nanti setiap tahun itu dia bisa kasih parsel gitu ya ke hamba Tuhan, ke majelis. Semua orang dapat satu. Terus parsel itu mahal-mahal gitu ya. Karena emang nih bapak tuh punya uang banyak gitu. Tapi beberapa tahun belakangan tiba-tiba usahanya langsung bangkrut gitu ya. Bukan perlahan gitu ya, langsung bangkrut karena ditipu orang. Terus setelah itu dia bangkrut, saudara, jangankan mau kasih parsel, untuk makan aja dia berjuang. Dia menghidupi keluarganya. Kemudian gak cukup sampai di situ, anaknya yang perempuan satu-satunya itu pergi study tour. Terus waktu pulang itu bukan bawa oleh-oleh, bawanya penyakit. Akhirnya si anaknya ini dirawat di rumah sakit beberapa waktu dan akhirnya meninggal. Anak perempuan satu-satunya meninggal. Istrinya yang lihat usahanya bangkrut, anaknya perempuan satu-satunya meninggal, lalu dia kena depresi, saudara. Depresi berat sampai dia harus minum obat. Jadi bukan hanya depresi ringan yang kita bilang, oh cuma murung biasa, mengurung diri di kamar, enggak. Dia depresi berat, dia turun berat badan sangat banyak, istrinya kurus sekali, dia minum obat. Lalu si percakapan itu ditutup dengan si ibu itu bertanya kepada saya, kenapa ya Tuhan itu mengizinkan hal itu terjadi kepada si bapak ini? Padahal ini bapak itu sayang sekali sama gereja, sayang sekali sama hamba Tuhan. Kenapa ya kok begitu? Nah, saudara, kalau kita di dalam posisi saya, apakah kita bisa menjawab dengan percaya diri gitu ya kepada ibu ini gitu, Kak, Bu, percaya Tuhan itu punya rencana untuk hidup ibu, buat hidup bapak itu dan keluarga. Kita taat, percaya kehendak Tuhan. Nah, saudara, saya yakin walaupun di dalam pemikiran kita tahu segala sesuatu itu punya rencana, bahwa hidup kita di tangan Tuhan, Tuhan itu mengontrol segala kehidupan kita. Tapi di dalam kelemahan dan keterbatasan kita nggak bisa sembarangan bilang begitu. Maka di dalam keterbatasan juga saya pada waktu itu sebagai anak praktek gitu saya bilang, saya nggak tahu. Tapi saya nggak tahu kenapa bapak itu perlu mengalami hal seperti itu. Saya nggak tahu kenapa anaknya yang perempuan satu-satunya dipanggil begitu ya. Apakah tidak ada cara lain? Jadi saudara, pertanyaan
di dalam kekristenan yang sangat tersulit menurut saya sampai hari ini adalah pertanyaan mengapa. Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa harus ada penderitaan ini? Nah, saudara, ini kita belajar dari satu bagian firman Tuhan yang bisa menguatkan kita secara pribadi. Waktu kita belajar firman, kita bukan belajar untuk khotbahin orang gitu ya. Kita bukan belajar untuk kasih tahu ke orang. Tapi biarlah firman itu menjadi bagian dari hidup kita sendiri. Saudara-saudara, pada waktu itu diceritakan di Kisah Para Rasul pasal 27, itu Paulus itu mau pergi ke Roma. Nah, 2 tahun sebelum penulisan Kisah Para Rasul 27 itu, Tuhan itu datang berfirman kepada Paulus untuk bilang bahwa suatu hari nanti kamu itu akan pergi ke Roma. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil di hadapan Kaisar. Nah, pada waktu itu jarak Yerusalem ke Roma itu sangat jauh ya saudara. Itu orang bilang Roma itu ujung buminya Yerusalem. Nah, makanya seperti firman Tuhan yang digenapi bahwa firman itu akan sampai ke ujung bumi, maka Paulus itu diutus oleh Tuhan untuk pergi ke ujung buminya pada waktu itu, yaitu Roma. Nah, akhirnya Paulus tuh oke, saya mau pergi ke Roma. Tapi pada waktu itu Paulus gak tahu bagaimana dia akan ke sana, kapan waktunya, caranya seperti apa, khotbahnya di hadapan beberapa banyak orang tuh dia gak tahu. Tapi yang waktu itu dia tahu adalah kalau Tuhan itu sudah berencana, maka itu pasti akan digenapi. Bahwa kalau Tuhan itu sudah berkehendak, maka hidup dia itu akan mengikuti kehendak Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Dan benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan, 2 tahun kemudian Paulus itu dapat kesempatan untuk pergi ke Roma. Sebagai seorang tahanan, sebagai seorang penjahat. Nah saudara, waktu itu Paulus memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan kita tahu tidak banyak gitu ya yang bisa menerima pengabaran Injilnya pada waktu itu. Dan Paulus itu dilempar gitu ya ke sana kemari untuk diadili terus menerus. Nah sampai pada akhirnya Paulus itu minta naik banding kepada Kaisar yang di Roma. Nah kemudian dengan cara itulah kehendak Tuhan itu digenapi. Yaitu dengan cara Paulus berangkat sebagai dengan status penjahat. Nah saudara, untuk pergi ke Roma pada waktu itu bukan hal yang gampang gitu ya. Kalau kita sekarang bisa naik pesawat mungkin 10 jam, 12 jam gitu ya misalnya. Atau maksimal 1 hari lah naik pesawat. Tapi untuk pergi dari Kaisarea pada waktu itu dan mereka untuk pergi ke Roma itu perlu naik kapal. Nah untuk naik kapal itu juga gak bisa sekali jalan. Mereka harus pindah-pindah kapal, pindah-pindah pelabuhan. Nah kalau kita lihat di gambar itu yang bawah itu Kaisarea, Roma itu di ujung atas ya. Nah itu rute perjalanan Paulus tuh mereka kemana-mana begitu ya. Mereka perlu mampir-mampir dulu untuk pindah kapal sama pindah pelabuhan. Dan kalau lancar gitu ya, perjalanannya butuh waktu 4 minggu. 1 bulan naik kapal kalau lancar. Wah kalau mabuk udah itu ya 4 minggu. Nah tapi waktu itu mereka berlayar itu di bulan-bulan hari puasa. Di ayat 9 dikatakan mereka itu pada masa-masa hari puasa. Saudara, hari puasa itu adalah sekitar bulan Oktober sampai November. Itu adalah bulan-bulan akhir tahun itu, bulan-bulan di mana para nelayan itu nggak berani untuk melaut karena kemungkinan besar itu pasti ada badai. Dan kalau badai itu bukan badai yang kecil, badainya besar, bisa membunuh orang gitu ya, bisa menghancurkan kapal. Nah, Paulus yang tahu bahwa ini bulan-bulan lagi musim badai gitu ya, dia kemudian bilang kepada panglima yang menyertai dia, yaitu Julius. Dia bilang gini, Yul, dia bilang, "Nih lagi bulan-bulan nih kurang enak nih hari puasa ya. Kita kalau pergi sekarang itu nanti kena badai. Kita masih mending kalau kita nyampe gitu ya. Kalau nggak nyampe gimana? Masih mending kalau barangnya doang yang hilang. Kalau nyawanya juga hilang gimana? Jadi mending gini Yul, aku kasih propose nih ya. Aku kasih ide. Kita tunggu aja di pelabuhan sekarang, di Pelabuhan Indah tempat mereka berhenti sekarang. Kita tunggu sampai nanti agak reda itu cuaca, agak enakan, nanti kita baru berlayar ke Roma, pasti selamat kita." Nah saudara, tapi untuk mereka menunggu di Pelabuhan Indah itu bukan 1-2 hari ya. Oke kita tunggu deh, anginnya hari ini bagus, kita bisa pergi. Besoknya anginnya gak bagus, kita gak jadi pergi. Enggak, untuk menunggu di pelabuhan itu sampai mereka nanti bisa selamat, nggak ada angin badai itu butuh waktu tunggunya tuh 3-4 bulan, bukan 1-2 hari. Jadi Januari atau Februari itu kemungkinan mereka baru bisa berlayar kembali. Nah si Julius ini kan pinter ya, dia panglima. Dan dia pikir, kalau misalnya dia nggak berlayar sekarang, terus tunggu di tempat ini, nunggu badai lewat itu 3-4 bulan, beserta dengan ratusan tawanan,
apa yang nanti bisa terjadi kan nggak tahu. Bisa jadi nanti tawarannya keburu kabur, tawarannya keburu memberontak. Nah, jadi di dalam keterbatasan pemikirannya si Julius ini dan mendengarkan pemikiran dari kapten kapal, kemudian mereka pikir, oke, mending kita berangkat sekarang. Jadi badainya belum keburu datang gitu ya. Jadi mereka mau mendahului badai itu supaya mereka nyampe duluan. Begitu mereka nyampe Roma, baru badainya datang. Menurut pemikiran manusia ya, saudara ya. Keindahan perancangan manusia itu seperti itu. Nah, jadi Paulus di situ gagal memberikan masukan untuk orang-orang yang ada di sana untuk tidak berlayar. Dan ternyata benar seperti yang terjadi yang dikatakan oleh Paulus itu ada badai yang begitu besar, dikatakan di ayat yang ke-15, kapal itu sampai dilanda angin haluan dan mereka sampai menyerah membiarkan kapal itu terombang-ambing karena begitu hebat angin badai itu. Mereka juga sampai membuang semua muatan kapal. Jadi saudara-saudara, benar seperti apa yang diprediksikan oleh Paulus, bahwa ada angin badai yang sangat besar dan mereka sampai nggak lepas kontrol gitu ya. Udah, kapal itu mau digimanain, mau dibawa kemana, itu terserah gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa terdampar, kalau enggak ya paling ya pecah di laut, meninggal mereka semua. Nah saudara, di dalam segala perhitungan mereka yang salah gitu ya, ternyata Tuhan itu nggak salah perhitungan. Badai itu memang di luar kontrol mereka. Mereka udah tahu ada badai, tapi mereka nggak mau dengar. Mereka pakai pemikiran mereka sendiri. Tapi kita lihat bahwa kemudian Paulus itu berbicara kepada mereka, jangan takut, dia bilang. Kenapa? Karena aku ada di sini. Paulus ada di sana karena ada kehendak Tuhan yang kasih tahu, kamu itu pasti sampai ke Roma. Kamu pasti akan memberitakan Injil ke Roma. Nah makanya dia bilang jangan takut. Kalau Tuhan itu sudah berfirman, kalau Tuhan itu sudah berjanji, dia itu pasti gak akan ingkar. Pasti terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Nah jadi saudara, ketika hal-hal itu ada di luar kontrol kita ya, tapi kita perlu ingat bahwa hal-hal itu nggak pernah ada di luar kontrolnya Tuhan. Kita merasa, aduh kita gagal nih, kita salah nih perhitungan nih, kita kurang hati-hati nih dalam bekerja nih. Tapi kita lihat bahwa Tuhan itu nggak kaget dengan kesalahan. Tuhan itu tidak kaget dengan kegagalan. Bahkan ketika kita lihat segala sesuatu itu seakan-akan, aduh saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi nih ya. Ini cuma menyerah aja. Tapi ternyata Tuhan bilang, masih ada kontrolnya Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, saya punya seorang teman yang sekitar 3 tahun lalu itu punya anak pertama ya, anak pertama perempuan. Teman saya itu laki-laki, dia punya anak perempuan. Nah seperti papa pada umumnya, entah kenapa papa itu lebih takut sama anaknya kalau perempuan daripada anaknya kalau laki-laki. Katanya kalau anak perempuan itu lebih susah dijaganya. Nah ini saya belum tahu ya, boleh bapak-bapak gimana pendapatnya, betul? Lebih takut anaknya perempuan apa lebih takut anaknya laki-laki? Wah apalagi ini Pak Heri sama Ciri ini ya, anaknya perempuan 2 lagi cantik-cantik nih, gimana nih nanti? Nah teman saya juga sama nih punya pemikiran. Dia pikir aduh ini anak ini cantik ya. Nanti ke depan kalau dia salah bergaul gimana? Kalau pacaran sama cowok nggak bener gimana? Terus nanti kalau misalkan nikah salah pilih suami gimana? Hancurlah hidupnya. Saudara anaknya umurnya 1 bulan saudara ya. Tapi dia mikirnya aduh ini anaknya nanti kalau dapat suaminya gagal gimana. Aduh dia ngedot aja belum kepikiran mau mikir apa. Nah tapi kemudian teman saya ini bilang gini, gak apa-apa tenang aja kata dia. Anak saya tuh nanti saya ajarin yang bagus-bagus. Saya kasih les yang bagus. Saya didik dengan baik. Saya jagain dengan baik-baik. Terus juga saya kasih Alkitab saat teduh dengan baik. Karena teman saya hamba Tuhan juga ya ketemu di saat. Terus waktu itu kami bertiga begitu. Ada satu lagi teman saya. Terus dia bilang dia tepok pundak teman saya gitu ya. Dia tepok dia bilang bro dia bilang gitu. Besarin anak itu bukan kayak matematika bro. Ada ilmu pastinya. Kamu mau tuntut dia dengan baik. Kamu mau kasih dia apapun gitu ya, asupan yang baik. Kamu jaga dia dengan baik-baik. Tapi nantinya itu yang tahu hasil akhirnya itu Tuhan gitu ya. Kita itu sebagai orang tua terbatas punya kontrol sama anak. Tapi Tuhan itu yang lebih tahu, yang punya kontrol sama anak kita.
Nah, saudara, saya yakin di sini para orang tua yang anaknya sudah beranjak remaja begitu ya, sudah mulai puber gitu ya, mungkin udah mulai takut. Aduh, ini udah mulai suka-sukaan ini ya. Ini gimana nanti ke depan? Saudara, kita bisa mengajari mereka hal yang baik, tapi kita perlu ingat bahwa kita itu terbatas. Kehadiran kita terbatas. Seberapa sayang pun kita kepada anak, itu kita nggak bisa memberikan semua yang mereka butuhkan. Maka kita perlu Tuhan. Kita perlu tunduk di bawah kehendak Tuhan. Kita serahkan anak kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, begitupun dengan dalam aspek kehidupan kita yang lain. Ada banyak di dalam kehidupan, kalau kita lihat di tahun ini ya saudara, saya sendiri menyadari banyak hal yang saya sendiri nggak bisa kontrol. Seberapa banyak pun saya merencanakan, seberapa banyak pun saya berdoa, seberapa banyak pun saya itu kemudian berpikir gitu ya, merencanakan, menabung gitu misalnya hari depan. Tapi selalu ada hal-hal yang tidak terduga yang Tuhan itu izinkan terjadi di dalam hidup kita. Nah, tapi kita sebagai orang percaya kita punya gitu ya kemampuan untuk ingat bahwa walaupun segala sesuatu itu di luar kontrol kita, itu tidak pernah di luar kontrolnya Tuhan. Kita itu bisa gagal, tapi Tuhan itu gak pernah gagal. Bahkan di dalam keberdosaan, kelemahan kita sekalipun, Tuhan itu masih mau mengampuni kita. Dia masih mau bekerja di dalam kita. Mau gak kita tunduk di bawah rencananya? Jadi saudara, badai kehidupan itu mengajarkan kepada kita satu aspek yang penting, yaitu bahwa kita itu gak punya banyak kontrol dalam hidup kita ya ternyata. Bahwa segala sesuatu itu di bawah kontrolnya Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan itu gak melepaskan kontrolnya atas hidup kita. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang pahlawan reformator bernama Martin Luther. Nah, kita pasti sangat familiar dengan nama ini ya. Dikisahkan Luther itu pernah dalam kondisi dia itu depresi. Maksudnya depresi itu adalah murung secara berlebihan. Dia gak nafsu makan, dia wajahnya sedih terus begitu ya. Nah, istrinya yang melihat hal ini bingung gitu ya. Kira-kira kenapa ini suami saya ya, seorang pahlawan reformasi loh. Kemudian tapi istrinya tuh membiarkan gitu. Hari pertama dia lihat, oh masih murung gitu ya, sampai tidur. Hari kedua dia lihat, oh masih murung juga ini suaminya ya, belum ceria-ceria. Kemudian tiba-tiba di hari yang ketiga, istrinya turun dari loteng dari kamarnya itu pakai pakaian hitam-hitam. Hitam-hitam adalah pakaian perkabungan pada waktu itu, sampai sekarang juga ya. Terus Martin Luther yang melihat istrinya pakai pakaian hitam-hitam, kemudian dia bertanya gitu kepada istrinya, kok kenapa kamu pakai pakaian seperti itu? Siapa yang meninggal hari ini? Kita maksudnya mau nengok gitu ya kalau ada yang meninggal. Wah, terus istrinya dengan tegas bilang gini, loh kamu gak tahu siapa yang meninggal? Tuhan kita udah meninggal hari ini, kamu gak tahu? Wah saudara, Luther pada waktu itu gak terima gitu, dia marah gitu kepada istrinya. Kamu itu sembarangan kalau ngomong. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita gak mungkin meninggal. Coba sana ganti baju, jangan sembarangan kalau ngomong. Wah, terus istrinya bilang begini, oh jadi Tuhan kita itu gak bisa mati ya? Tuhan kita itu maha kuasa ya? Tapi kenapa aku lihat kamu itu belakangan ini murung, seperti Tuhan itu sudah gak ada lagi. Saya kira Tuhan itu sudah mati, waktu lihat kamu gak bisa bersukacita lagi. Saudara-saudara, Luther pada waktu itu mendapat tamparan keras gitu ya dari istrinya. Dia tahu bahwa betul kita sebagai orang percaya itu bisa murung, bisa takut, bisa khawatir. Tapi yang membedakan adalah kita itu punya Tuhan yang maha kuasa. Yang membuat kita harusnya tidak murung berlarut-larut, tidak khawatir terlalu banyak. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saudara-saudara, di dalam badai yang tadi kita baca di ayat 21 sampai 26, kita melihat tadi orang-orang itu putus harapan dan sudah gak tahu harus ngapain. Bahkan dikatakan mereka membuang semua muatan kapal. Jadi muatan yang dibuang itu bukan hanya baju mereka begitu ya, bukan hanya makanan mereka, tapi juga alat-alat kapal yang penting itu juga harus mereka buang. Kenapa? Ya karena supaya meringankan kapal dengan pemikiran mereka, aduh apapun lah pokoknya mereka buang, yang penting bukan nyawa gitu ya. Supaya yang penting mereka selamat dulu. Nah setelah mereka buang, itu ada tulisan di ayat yang 20 ya, yang tadi ada di dalam slide. Yaitu setelah beberapa hari itu tidak kelihatan matahari dan bintang-bintang, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, orang-orang yang ada di kapal. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami.
Nah jadi saudara, mereka itu nggak bisa melihat matahari, nggak bisa melihat bintang. Nah kemungkinan ada yang berkata bahwa teropong itu ya, yang juga mereka perlukan untuk perjalanan mereka itu juga mereka buang pada waktu itu untuk menyelamatkan diri. Jadi mereka sudah nggak tahu, ini kompas juga nggak punya, teropong juga udah nggak ada, udah nggak bisa baca bintang, udah nggak lihat pulau, semuanya mendung gitu, nggak kelihatan. Nah saudara, kalau kita pernah tersesat gitu ya di kota Bandung misalnya, kita gampang carinya. Walaupun kita mungkin orang rantau, misalkan saya orang rantau gitu, tersesat gitu ya di kota Bandung. Ada Google Map gitu ya. Kalau Google Map mati, minimal saya tahu, oh ini Bebek Kaleo nih, kalau lurus terus tuh ada gereja. Oh ini Pascal 23 nih, bisa muter balik tuh nanti bisa ke Pasteur. Jadi kalau kita tersesatnya di jalan darat saudara, itu banyak pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan. Entah itu bisa lewat orang lain, bisa lewat Google Map, ataupun itu lewat toko-toko, rumah-rumah yang kita hafalkan gitu ya. Nah tapi kalau saudara tersesat di laut atau tersesat di udara misalnya ya, itu rambu lalu lintas juga nggak ada. Boro-boro mau minta pertolongan orang gitu ya, yang bisa diandalkan hanya berdoa saja. Seperti yang dilakukan di dalam kisah para rasul ini. Mereka bilang mereka sudah tidak punya harapan lagi. Karena mereka tahu kalau sudah nggak bisa tahu ada pulau, ada pulau atau enggak, ada matahari atau enggak, ada bintang atau enggak, maka mereka tersesat di tengah laut, nggak tahu kapan terdamparnya, nggak tahu kapan mereka bisa bertahannya, nggak tahu masih bisa hidup apa enggak nanti kalau terdampar. Nah saudara, tapi di tengah segala situasi ini, tiba-tiba muncullah waktu itu Paulus ya, dikatakan Paulus itu berdiri di tengah-tengah mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka yang 2 minggu itu nggak makan, intermittent fasting tapi belum buka-buka begitu ya. Nah kalau ada kita intermittent fasting itu bukanya sore, nah mereka intermittent nggak buka-buka 2 minggu. Karena apa? Karena saking nggak laparnya gitu ya. Terus Paulus bilang kita harus makan. Karena nanti mereka butuh waktu, butuh tenaga untuk berenang kalau kapalnya terdampar. Jadi dikatakan Paulus itu memecahkan roti dan memberikan mereka makan sebelum roti itu semua dibuang ke laut. Nah saudara, menarik sekali di ayat 36 dikatakan ketika Paulus itu sudah memecahkan roti, membagikan roti. Di ayat 36 dikatakan semua orang itu kembali bersemangat dan mereka makan. Jadi saudara, kehadiran Paulus pada waktu itu membawa semangat, membawa sukacita di tengah keadaan yang sepertinya tidak ada harapan pada waktu itu. Paulus mungkin bisa, kalau mereka menuruti perkataan Paulus, mungkin mereka bisa sampai ke Roma itu tanpa ada kesulitan. Mereka bisa sampai ke Roma tanpa perlu melewati badai begitu ya. Tapi justru ternyata di dalam badai itu Tuhan menunjukkan kuasanya yang paling besar. Dia memakai Paulus menjadi pengharapan, menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang. Dan karena itu banyak orang juga percaya. Kalau mereka pada waktu itu sampai tanpa ada badai, tanpa ada hambatan, maka mungkin orang-orang itu yang ada di kapal belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Tapi Paulus dengan lantang dia berkata, Allah yang memiliki aku akan menyelamatkan aku dan menyelamatkan kita. Dan dikatakan dari situlah harapanku. Jadi saudara, di dalam badai kita, di dalam kehidupan masalah terbesar kita juga ternyata dapat menunjukkan kemuliaan Allah yang besar. Nah ini satu pelajaran yang sangat sulit untuk mungkin kita jalani sampai hari ini ya. Kita merasa, loh kalau kita mau menunjukkan kemuliaan Tuhan, gak perlu dong pakai masalah, gak perlu dong pakai badai, yang pakai enak-enak kan juga bisa gitu ya. Nah saudara, tapi ada seorang penulis itu berkata begini, karena hati kita itu berdosa, kecenderungan kita itu suka sesuatu yang menyukakan hati sendiri, itu maka sesuatu yang menyukakan hati Tuhan itu seakan-akan terlihat seperti penderitaan. Nah jadi pada waktu kita mengalami penderitaan, kita perlu ingat jangan-jangan penderitaan itu adalah sesuatu yang menyukakan, yang membuat kita dibentuk sesuai hatinya Tuhan. Nah dari situlah kepercayaan kita ya, bahwa di dalam kesulitan sekalipun Tuhan itu masih mau memakai kita menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, ada satu perikop tentang badai juga di dalam Alkitab yang sangat sering mungkin kita dengarkan dari cerita sekolah minggu. Yang pertama itu ada Yunus.
Yang kedua yang terkenal juga itu adalah cerita tentang Yesus menenangkan badai. Saudara ingat ceritanya, jadi pada waktu itu para murid naik ke dalam kapal, kemudian ada badai yang begitu besar gitu ya, terus mereka membangunkan Tuhan Yesus, aduh Tuhan Yesus ayo bangun gitu ya. Terus Tuhan Yesus bangun dengan berwibawanya, dengan karismanya, kemudian dia menghardik angin itu diam gitu ya. Terus angin itu berhenti, kapal itu kembali tenang gitu ya. Dan para murid selamat, badainya cuma sebentar aja gitu. Nah, saudara kita suka sekali cerita ini ya. Kita suka cerita di mana wah ada badai. Kemudian wah ada Tuhan yang datang menyelamatkan. Wah kemudian ada Tuhan menenangkan badai. Wah saya selamat tanpa ada kesulitan apapun. Wah saudara kita sangat suka cerita ini ya. Terus kita juga kadang berpikir, wah kalau saya sudah mengalami badai misalkan di hari ini, tahun ini, maka tahun depan itu Tuhan akan memberkati saya dengan berlimpah-limpah. Jadi kita punya pemikiran kalau tahun ini kita sudah hidup susah, maka tahun depan tuh kita akan promosi gitu. Tuhan itu akan promosi kita. Kita akan naik jabatan, jadi hidupnya tuh lebih enak lah. Kita punya duit lebih banyak lah. Kita lebih sehat lah. Karena apa? Soalnya ini udah susah-susahnya Tuhan. Jadi ada reward untuk kesulitan hidup kita. Nah saudara, tapi kalau kita baca di perikop yang kita pelajari hari ini, itu sangat berkebalikan gitu ya. Di dalam kapal itu tidak ada Yesus yang menghardik angin supaya mereka nggak terombang ambing. Nggak ada Yesus yang menenangkan kapal supaya mereka nggak perlu buang-buang baju dan buang makanan mereka. Nggak ada Yesus yang kemudian memberi mereka makan sampai mereka nggak perlu kelaparan 2 minggu, saudara. Nah tapi di dalam kapal yang terombang-ambing, yang hampir pecah gitu ya, yang nggak tahu itu arahnya mau kemana, tapi justru di situ Tuhan menunjukkan kemuliaannya, Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan pakai Paulus memberitakan Injil bagi banyak orang. Saudara, kesulitan hidup kita itu kita bukan untuk kita simpan sendiri, tapi pada waktunya ketika kita siap, maka kita bisa menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah itu memelihara kita dan kita bisa menguatkan orang lain yang mungkin punya pergumulan yang sama atau mirip dengan kita. Soalnya ada seorang penulis buku teologi yang baik yaitu Paul David Tripp yang bukunya juga kita dapat kemarin waktu tanggal 25 yang rahmatnya baru setiap pagi ya. Nah dia menulis sebuah buku itu berjudul Suffering, penderitaan. Nah di dalam bukunya itu dia bercerita tentang momen di mana dia itu terkena kanker yang cukup parah secara tiba-tiba gitu ya. Nah dia bilang begini, di dalam hidup kita itu pasti punya namanya tamu tidak diundang. Yaitu namanya Tuan Kesulitan, Mr. Suffering gitu ya. Nah Tuan Kesulitan ini datang itu tanpa diundang, terus juga nggak tahu datangnya kapan, gimana caranya, sebesar apa dia datang, bawa temennya apa enggak, nah itu kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu waktu Tuhan kesulitan itu datang, pasti kita dengan segenap tenaga kita berusaha untuk apa? Untuk usir itu Tuhan kesulitan itu keluar. Kita usir dia, kita seret, kalau bisa kita tendang dia keluar sama teman-temannya semua gitu ya. Supaya jangan sampai dia masuk di dalam hidup kita, bercokol gitu ya di dalam hidup kita. Nah tapi si David Platt ini juga bilang, tapi sampai pada akhirnya tuh nanti kita akan menyadari bahwa di dalam hidup itu kita pasti akan hidup bersama dengan Tuhan kesulitan. Kalau kita mau hidup tanpa Tuhan kesulitan selama-lamanya, maka kita tidak hidup di dalam dunia, kita itu hidup di surga. Jadi waktu kita itu pasti hidup ada bersama dengan Tuhan kesulitan. Kemudian di dalam bukunya dia bilang, ketika saya menyadari bahwa saya itu tidak dapat menendang Tuhan kesulitan keluar dari hidup saya, maka saya belajar memahami bagaimana hidup bersamanya atau hidup di sekitarnya. Saudara, kalau kita punya resolusi tahun baru, hidup tanpa kesulitan, hidup aman, lancar, maka saudara akan bersiap-siap dikecewakan gitu ya oleh hidup. Saudara akan siap-siap untuk selalu ngomel, saudara siap-siap untuk banyak mengeluh kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kesulitan itu hidupnya selalu bersama-sama dengan kita di dalam dunia yang berdosa ini. Dan yang paling yang bisa kita lakukan adalah kita belajar hidup bersama dan hidup di sekitar dia dengan baik. Nah kenapa kita perlu belajar bersama atau belajar di sekitar Tuhan kesulitan dengan baik? Si David Platt ini kemudian juga menuliskan, karena Tuhan kesulitan itu bisa dipakai sebagai alat oleh juru selamat saya untuk menghasilkan semua hal yang baik di dalam diri saya. Yang saya yakin
tidak dapat dihasilkan dengan cara-cara yang lain. Waktu Tuhan kesulitan itu datang di hidup kita, maka kita baru menyadari kita itu kurang kesabaran di dalam hidup. Kita pengen kalau ada masalah itu cepat-cepat keluar gitu ya, sampai kita ambil banyak langkah yang salah. Maka disitulah Tuhan mau menumbuhkan buah roh kita, kesabaran. Kamu kurang sabar. Waktu kita di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit gitu ya. Kemudian kita lampiaskan gitu ya sama orang lain. Kita marah-marah sama pasangan kita. Kita marah sama keluarga kita. Kita bilang kenapa sih saya harus kayak gini gitu ya. Kemudian kita baru ingat, oh kita kurang penguasaan diri di dalam hidup ini. Tuhan mau tumbuhkan buah roh yang penguasaan diri. Waktu Tuhan kesulitan hidup bersama-sama dengan kita, maka kita merasa kayak saya sendiri udah susah, gimana saya mau nolong orang lain, gimana saya mau memperhatikan orang lain. Oh ternyata Tuhan kesulitan itu menyadarkan kita itu kurang buah roh murah hati. Kita kurang memperhatikan orang. Nah saudara, Tuhan kesulitan itu menolong kita melihat bagian-bagian mana di dalam hidup kita yang perlu diperbaiki oleh Tuhan, yang perlu ditumbuhkan oleh Tuhan. Maka setelah kita melewati Tuhan kesulitan itulah maka kita baru tahu, oh ada sesuatu yang berbeda dari di saya. Iman saya bertumbuh, pengenalan saya akan Allah bertumbuh. Dan itu hanya bisa saya dapatkan waktu saya bersama-sama dengan Tuhan kesulitan. Saudara, kita yang hadir di sini ada dalam 3 kondisi di dalam hidup kita. Yang pertama, kita ada dalam kondisi kita sudah berhasil menendang Tuhan kesulitan itu keluar dari hidup kita. Maksudnya apa? Sepanjang tahun 2024 ketika kita melihat kembali gitu, aduh ada banyak sekali masalah, ada banyak pergumulan. Waktu itu saya pernah pikir, aduh kayaknya saya nggak bisa deh lewatin tahun ini. Ternyata beres juga tuh masalahnya, walaupun mungkin nggak sesuai pemikiran kita. Nah Tuhan kesulitan itu berhasil keluar, kita sukacita hari ini menyambut tahun yang baru. Atau kita dalam posisi yang kedua ya, saat ini kita datang dengan Tuhan kesulitan itu masih ada bersama di dalam hidup kita. Wah kita datang dengan segala pergumulan, masalah belum beres, sakit penyakit gak selesai-selesai, atau kita baru ditinggal oleh orang-orang yang terkasih gitu ya, yang kita gak memikirkan gitu, orang itu akan meninggal pada waktu yang secepat itu gitu ya. Jadi Tuhan kesulitan itu bersama dengan kita hari ini, mungkin duduk di sebelah kita begitu ya. Terus kita melihat nanti 2025 gimana ya, nanti ini Tuhan kesulitan masih sama-sama saya gak ya? Atau saudara kita ada dalam posisi yang ketiga, yaitu kita sudah beres dari Tuhan kesulitan dan kita bersiap-siap untuk menerima Tuhan kesulitan itu masuk di dalam hidup kita. Jadi di tahun 2025 kita nggak tahu nih apa yang terjadi, saya bisa nggak melewatinya dengan baik. Nah kita lagi siap-siap nih, apakah ada Tuhan kesulitan yang mau masuk di dalam hidup kita? Sudah siap saudara? Belum siap ya, saya juga nggak siap sih ya. Nah saudara, pada waktu kita seberapa siap pun kita ya, pada waktu itu kita bilang, saya siap untuk menghadapi kesulitan, saya siap untuk menghadapi masalah hidup gitu ya. Tapi pada waktunya tuh pasti kita jatuh juga, pasti kita lemah juga. Nah kita mengingat juru selamat kita ya, Yesus Kristus, yang di sepanjang hidupnya itu sepertinya ya, selalu bersama-sama dengan Tuhan kesulitan. Kemanapun dia pergi tuh ada orang tuh mencemooh dia, padahal dia udah melakukan hal yang baik. Kemanapun dia pergi tuh orang Farisi ahli Taurat tuh mau bunuh dia. Bahkan saudara, dia itu mati di atas kayu salib. Pada waktu dia mati itu sepertinya ya Tuhan kesulitan itu menang atas hidup Yesus. Tapi kita lihat ya, ternyata Yesus itu bangkit, dia mengalahkan maut. Dan dia Allah yang berkuasa. Dan Tuhan kesulitan itu ternyata gak punya lagi sengatnya di dalam hidup Yesus. Nah saudara, kita ingat Allah itu begitu berkuasa untuk mengalahkan Tuhan kesulitan yang sangat besar di hidup kita, yaitu dosa. Maka Tuhan kesulitan mana lagi yang Allah itu tidak bisa kalahkan di dalam hidup kita. Saudara ingat, walaupun Tuhan kesulitan itu nanti bersama-sama dengan kita ya, misalnya tahun depan, kita juga ingat Allah itu lebih dulu menyertai kita. Allah itu lebih dulu mengasihi kita. Dan Allah itu lebih dulu memelihara hidup kita. Sampai kapanpun. Dan biarlah ini menjadi pengharapan untuk setiap kita. Yang pada hari ini mungkin bersusah hati. Yang pada hari ini mungkin takut untuk menyambut tahun yang baru. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan, saya datang di hadapan Tuhan. Saya hari ini punya Tuhan kesulitan.
atau saya hari ini akan berhadapan dengan Tuhan kesulitan. Kiranya Tuhan tolong saya untuk melewatinya. Mari saya ajak kita untuk menundukkan kepala kita. Kita mau masuk di dalam doa. Saudara, saya ajak kita untuk melihat kembali, untuk flashback kehidupan kita selama 1 tahun belakangan ini. Saya yakin kita masing-masing secara pribadi ada hal-hal yang terjadi yang mungkin orang lain tidak tahu gitu ya di luarnya. Tapi mari kita menilik kembali satu persatu di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai pada bulan ke-12 ini. Mari kita merecall kembali, melihat kembali perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Seberapa jauh yang Tuhan sudah izinkan terjadi, seberapa jauh yang Tuhan sudah sertai sampai pada hari ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bila ini bisa menjadi janji di hadapan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita ulang refnya sekali lagi. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami menyerahkan diri kami masing-masing di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kalau di dalam tahun ini kami boleh melewati Tuhan kesulitan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami hari ini masih percaya, masih punya iman, masih punya kekuatan, dan masih punya pengharapan di tengah segala pergumulan. Tuhan, kami berdoa, menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Hari depan kami tidak tahu, ada banyak masalah mungkin yang menunggu, ada kesulitan yang menanti kami. Tapi kami menyerahkan diri supaya kami turut rancangan Tuhan,
turut perintah Tuhan, turut kehendak Tuhan, supaya pada nantinya kami mengerti kenapa Tuhan mengizinkan kami mengalami hal ini, supaya pada akhirnya kami mengerti bagian mana dalam diri kami yang perlu dipoles untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.